warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kemungkinan diampuni orang yang berdosa, mungkin berzina, mungkin minum khamr, mungkin berjudi, dan dia tidak bertaubat. Artinya sedang minum khamr mati, sedang berzina mati, sedang berjudi mati, kan dohirnya tidak sempat taubat. Mungkinkah diampuni? Jawabnya mungkin. Bukan pasti ya, mungkin. Artinya bisa diampuni, bisa tidak. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Para imam mengatakan kalau Allah mengampuni khusus yang bertaubat saja, berarti tidak Maha Pengampun. Ya. Dan dalil-dalilnya kemarin sudah. Dari sini maka kita boleh menyolati, boleh mendoakan ampun saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan maksiat. Ya, kita lanjut 431. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin. Waktu itu kami bersama Rasulullah SAW di bawah sebuah kubah. Kubah yang dimaksud kemah. Kubah masuk dalam bahasa Indonesia diartikan agak berbeda, yaitu sebuah bulatan yang berada di atas masjid. Ya, kubah bahasa Indonesia kan seperti itu. Padahal kubah dalam bahasa Arabnya adalah kemah. Dan seperti ini banyak. Oleh karena itu hati-hati memahami teks Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Seperti insaf. Insaf, nisf, pertengahan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, itu insaf. Masuk dalam bahasa Indonesia insaf, ya, cadar, taubat, kan beda, ya. Dan ada beberapa seperti itu, termasuk fitnah. Fitnah itu ada beberapa arti. Cuman masuk dalam bahasa Indonesia hanya satu arti. Orang tidak mabuk dibilang mabuk, orang tidak mencuri dituduh mencuri, ya ini fitnah. Maka harta dan anak menjadi fitnah itu tidak lazim di bahasa kita. Ya. Ada fitnah kubur, ya. Ada fitnah dajjal. Ini kubah. Kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah sebuah kubah kemah besar. Nahwan min arba'in, waktu itu kami sekitar 40 orang. Berarti besar nih kemah. Maka Nabi bertanya,
atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah, senangkah kalian jika kalian, kita ini kata Nabi, menjadi seperempat, rubu' arba, 4, rubu' seperempat, salas 3, sulus sepertiga, khomsun atau khomsatun 5, khumus seperlima. Ini rubu' seperempat ya, 25%. Apa? Ahlil jannah, dari seluruh penduduk surga kita ini seperempat. Kira-kira besar atau kecil? Tentu besar ya. Umat ini kan ratusan, mungkin ribuan. Ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Lut, ada umatnya Bani Israel, kaum Ad, kaum Samud, dan seterusnya. Kita seperempat, 25%, tentu besar. Wa qulna na'am ya Rasul, kami senang. Besar kan? Umat Islam seperempat penduduk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bertanya lagi, atardawna an takunu thulutha ahlil jannah, maukah, senangkah kalian menjadi sepertiga? Tadi seperempat, sekarang sepertiga, lebih besar lagi, sepertiga ya, 30% lebih, 33% dari seluruh penduduk surga. Kita sepertiganya, 33%. Qulna na'am, kami menjawab, kami ridho ya Rasul, kami senang ya Rasul. Kalau Nabi bertanya lagi, walladhi, bukan bertanya di sini ya, ini sudah akhir pernyataan. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Kalimat seperti ini banyak diucapkan oleh Nabi, diucapkan oleh para sahabat, menunjukkan bahwa Rasul dan para sahabat yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah punya tanggungan ya. Dan tidak ada satupun sahabat yang bertanya, membahas maksud tangan itu apa ya Rasul, apa tangan seperti bahasa kita sehari-hari ya, apa tangan apa kiasan apa, nggak ada yang bahas. Artinya sebagaimana sifat bahasa Arab, sifat bahasa Arab sepertinya tidak sama dengan sifat bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu terlalu banyak kiasan ya, apalagi bahasa Jawa misalnya ya. Bahasa Arab itu sangat sedikit, hampir tidak ada kiasan. Oleh karena itu ahlul lughah mengatakan majaz itu tidak ada di zaman, hampir tidak ada di zaman Nabi. Majaz itu baru belakangan, muncul belakangan. Majaz ya mungkin seperti kiasan gitu ya. Zaman Rasul dan para sahabat kata-kata majaz ini tidak ada ya, kaidah majaz itu tidak ada. Artinya kalau seseorang bilang tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, marah ya marah, makan ya makan, minum ya minum. Nah, sementara bahasa kita atau bahasa daerah itu seringkali ngomongnya makan tapi yang dimaksud bukan makan, ngomongnya minum tapi yang dimaksud bukan minum ya, ngomongnya diberi tapi yang dimaksud dipukul. Udah diberi aja, diberi ya. Dikasih aja dikasih ya. Maksudnya diberi dipukul ya kan itu rusak, bahasa yang rusak. Nah itu bahasa Arab insya Allah tidak rusak seperti itu. Dikasih ya dikasih, dipukul ya dipukul ya. Maka Rasul dan para sahabat mengatakan tangan Allah
Di sini Nabi mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Memang seluruh jiwa dibolak-balikkan, ya. Hati kita dibolak-balikkan oleh Allah, dua jari Allah. Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sungguh aku berharap kalian semua menjadi nisf. Apa tadi nisf? Separuh, setengah. Separuh penduduk surga adalah kalian, kaum muslimin, umatku. Harapan Nabi ini, ya. Harapan Nabi, insya Allah diijabah. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. Yang demikian itu karena surga tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Maka tidak mungkin ada orang Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, non-muslim, kafir masuk surga. Kalau pelacur masih bisa, pemabuk, penjudi, koruptor, pembantai masih bisa. Yang tidak mungkin bisa adalah kafir, non-muslim. Walaupun dia jujur, amanah, dermawan, kekal di neraka selama-lamanya. Wa ma antum fi ahli syirki. Dan tidaklah kalian dibanding orang-orang musyrik itu illa kasya'aratil bayda. Kalian itu cuman seperti rambut putih, bulu putih, fi jildi sauril aswad, di sapi lembu yang hitam. Kita melihat ada lembu hitam. Adakah 1, 2, 3 bulu putihnya? Ada. Berapa? Tentu sedikit sekali. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Nah, begitulah jumlah kaum muslimin dibanding orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu, non-muslim. Itu sedikit, sangat sedikit. Tentu ini yang betul-betul muslim, ya, yang tidak batal. Karena berapa banyak hari ini orang mengaku muslim, Islam, beriman, tapi ternyata kekal di neraka selama-lamanya. Ya, gimana nggak kekal? Dia memanggil-manggil, bukannya menyuruh Allah, ya Rabb, ya Husain, ya Husain, labbaika ya Husain. Kalau kita kan labbaika Allahumma labbaik, kan gitu. Mereka labbaika ya Husain. Gimana nggak kekal di neraka? Dan itu bukan 1, 2. Tentu yang dimaksud oleh Nabi bukan seperti itu. Bukan bajunya, bukan formalitasnya, bukan pengakuan kami muslim, bukan. Tapi yang betul-betul beriman. Itu seperti bulu putih, rambut putih di tengah sapi yang hitam. Au kasyaratis sauda, atau seperti bulu hitam fi jildi thawril ahmar, di lembu atau sapi merah. Tentu ada bulu hitamnya 1, 2. Ini menunjukkan bahwa sudah menjadi sunnatullah bahwa kebenaran itu minoritas, yang benar itu sedikit. Ya. Tentu kita melihat seluruh dunia, bukan melihat per negara. Ya tentu negeri kita mayoritas muslim, negeri Saudi, negeri Mesir, negeri Malaysia mayoritas muslim. Kita lihat seluruh dunia,
apalagi di zaman Nabi SAW, Rasul dan para sahabat, ya bisa dihitung. Sementara yang kafir, non muslim tidak bisa dihitung, ya. Dan itu cepat sekali. Antum bisa bayangkan, dari 10 abad pertama, di mana tidak ada satupun non muslim, belum ada satupun orang Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya adalah muslim. Dari manusia pertama Adam, Hawa, anaknya, cucunya, cicitnya, sampai 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai 1000 tahun, semuanya muslim semua, ya. Bukan mayoritas lagi, tapi 100%. Nggak ada satupun yang kafir. Tiba-tiba nggak selang lama, ya kan, dari situ kan Nuh, Hud, Ibrahim, ya, nggak selang lama. Di situ ada ucapan Nabi Ibrahim kepada Sarah, istrinya. Apa? Ini ada di Bukhari, ya. Tidak ada yang beriman kepada Allah hari ini kecuali aku dan engkau. Lihat, itu baru berapa tahun? Belum ribuan tahun, ya kan? Sudah berubah sedemikian rupa. Yang tadinya 100% muslim semua, beriman semua, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, dan laki-laki ini Nabi Ibrahim tentu nggak salah-salah ngomong, betul-betul dari Allah, bahwa hari ini di muka bumi tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali aku dan engkau. Ya. Artinya kemusyrikan itu cepat sekali nularnya, kekufuran itu cepat sekali. Beda dengan keimanan, sedikit. Ya kita tahu Nabi Nuh 1000 tahun, ya kan? 950 tahun ditambah dengan umur beliau kira-kira 40 atau 50 tahun jadi Rasul, jadi 1000 tahun. Pelan gitu. Adapun keburukan cepat sekali. Dulu ada yang menyangka ketika Saudi mengadakan konser musik, ya, siapa yang mau nonton, gitu ya. Orang selama ini nggak pernah ada, ya, nggak ada yang tertarik. Kenyataan ada yang nonton nggak? Ini banyak sekali. Kita pikir nggak ada yang tertarik gitu, ngapain, dosa lagi, buang-buang waktu. Nggak, maunya banyak sekali. Itulah keburukan, kekufuran, kesyirikan cepat sekali. Ya. Dulu waktu Taliban pernah dikalahkan, ya, Taliban atau yang semisalnya gitu kan, Amerika datang gitu kan, 2000 berapa itu, ternyata mereka sorak-sorai, cadar dibuka, jilbab dibuka, dengan bersorak-sorai atas nama kebebasan. Wanita-wanita bersorak-sorai, senang sekali, bebas, nggak harus pakai cadar, nggak harus pakai niqab, ya, celana panjang, pakai celana pendek. Rupanya keburukan itu cepat sekali. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, jawazut tadarruji wa tikrarul basyairi marratan ba'da marratin. Bolehnya menyampaikan kabar gembira itu tadarruj, tidak langsung, ya. Nabi mengatakan seperempat dulu, kemudian tambah lagi menjadi sepertiga, kemudian tambah lagi menjadi setengah. Walaupun harapan, tapi harapan Nabi SAW.
Bolehkah seperti ini? Boleh. Ketika kita memberikan kabar gembira kepada anak istri kita bahwa alhamdulillah kita kebeli rumah misalnya, ya, waktu itu masih ngontrak, diberikan kabar gembira itu pelan-pelan gitu. Langsung rumah 3 tingkat misalnya, ya kan, tapi ya rumah aja lah, sederhana. Tambah lagi, tentu seperti ini lebih baik. Banyak dari kita kembali menyampaikan kabar gembira langsung, nggak taunya kenyataannya lebih bawah, kan suka ada yang seperti ini, ya. Lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi. Naik, tidak turun. Kemudian innal muslimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum aktsaru ahlil jannah. Bahwa kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi penduduk surga terbanyak. Wa hadza dalilun ala makanati hadzal ummah. Ini merupakan dalil betapa kemuliaan umat, kedudukan umat ini, ya, mulia lebih dari umat-umat yang lain. Karena nabi termulia, maka umatnya umat termulia. Maka sepakat seluruh ulama bahwa manusia termulia adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya setelah para nabi, para rasul. Bukan Hawari misalnya, ya kan, umat terbaik dari Nabi Isa misalnya, sahabat-sahabat Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Ibrahim, sahabat-sahabat Nabi Nuh, tidak. Kan waktu itu pernah kita bahas, para pendeta, para pastor, para batrik, para ahbar, para ruhban, begitu melihat para sahabat di depan mata mereka, di awal-awal para sahabat menguasai Syam, ibu kota Romawi, mereka berani sumpah demi Allah bahwa yang sedang kita saksikan sekarang ini lebih baik dari kaum Hawari. Padahal Hawari itu idola mereka, pujaan mereka, tapi dengan jujur mereka mengatakan Hawari kita kalah oleh ini yang sedang menguasai Syam ini, yang dimaksud para sahabat. La yadkhulul jannata illa nafsum muslimatun mu'minatun. Tidak mungkin akan masuk surga kecuali diri muslim mukmin. Maka siapapun yang non muslim, tidak beriman, tidak mungkin masuk surga, walaupun jujur, amanah, dermawan, pemberani, pahlawan, tetap kekal di neraka selama-lamanya. Qillatu ahlil imani bin nisbati li ahlil kufri. Sedikitnya orang yang beriman dibanding dengan orang kafir. Lianna aksaran nasi kafaratun fid dunya. Maka mayoritas manusia di muka bumi adalah kafir. Maka tidak heran di Sahih Muslim dinyatakan bahwa setiap 1000 manusia yang masuk neraka berapa? 999. Cuman 1 yang masuk surga. Jawazul hanafi biduni istihlaf litakidil hadis bil yamin. Bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk menguatkan, ya. Seandainya Nabi tidak bersumpah, tentu para sahabat percaya, tapi tetap Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Untuk apa? Untuk meyakinkan. Terakhir, istihbabu darbil masal litaqribil fahmi lis-sami'in. Disunahkan, disukai membikin perumpamaan. Boleh, bahkan disukai.
Ya, kita lanjut 432. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, dafa'allahu ila kulli muslimin, menunjukkan kepada setiap muslim itu Yahudiyan atau Nasraniyah, itu seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Ini contoh ya, artinya kafir. Bisa Majusi, bisa Buddha, bisa Hindu, intinya non muslim kafir ya. Ketika si Yahudi atau si Nasrani atau si kafir ini akan dimasukkan ke neraka, Nah, sambil dimasukkan ke neraka itu Allah berkata kepada si A ini muslim ya, si Ahmad, ya Ahmad, hadza fikakuka minan nar, hai Ahmad, ini tebusanmu di neraka ya. Mestinya engkau yang masuk neraka, ditebus sama ini nih, si Yahudi atau si Nasrani atau si Majusi atau si Buddha, si Hindu. Hadza fikakuka minan nar ya. Udah selesai. Allah manggil lagi si Mahmud misalnya, ya Mahmud, hadza fikakuka minan nar, ini tebusanmu, yang dengan tebusan ini engkau gak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena setiap kita itu ada tempatnya di neraka, ada tempatnya di surga. Ditebus oleh orang-orang kafir. Ya, ini luar biasa. Allah meninggikan seorang muslim, Allah merendahkan orang kafir serendah-rendahnya. Maka setiap kali ada Yahudi, Nasrani, Majusi, kafir dimasukkan ke dalam neraka, Allah selalu memanggil seorang muslim. Tebusanmu ini, yang ini tebusannya ini. Kayak apa kita senangnya, kayak apa kita bahagianya. Yang mestinya kita masuk neraka, ditebus, diganti. Ya. Dengan kalimat yang sangat terkenal, hadza fikakuka finnar, ini tebusanmu sehingga engkau tidak masuk neraka. Di riwayat lain Nabi mengatakan, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin, seorang muslim nanti pada hari kiamat, yaji'u bidunubin, datang membawa dosa yang luar biasa, amsalil jibal, segunung jibal lagi, gunung jabal, ini jibal, bergunung-gunung jamak, dosa yang menggunung luar biasa banyak di si muslim ini. Mungkin pezina, mungkin pemabuk, mungkin pencuri, mungkin banyak amalan yang keliru. Yakfiruhallahu lahum, Allah mengampuni ya. Dengan apa? Dengan tebusan tadi ya. Dosa sebesar gunung itu kan mestinya dia masuk neraka, ditebus oleh apa? Oleh seorang kafir ya. Disinilah maka wajib kita sabar ketika orang-orang kafir itu mencaci, memaki, menghujat, meledek, bahkan menyakiti, bahkan mendolimi kita ya. Nah, mereka akan menjadi tebusan kita ya. Disinilah salah satu jawaban berapa banyak orang-orang muslim yang berbuat dosa tapi masuk surga. Selain diampuni oleh Allah, ya tadi ada tebusan, ditebus. Seperti banyak di antara kita hari ini kan,
mestinya ditahan, mestinya masuk penjara, ditebus, nggak jadi masuk penjara. Ini di riwayat lain, ini keterangan dari Abu Hurairah ya. Karena Abu Hurairah dan para sahabat tentu lebih paham terhadap sabda Nabi daripada kita semua. Maka salah satu kitab hadis, salah satu sifat kitab hadis adalah membawakan ucapan Abu Hurairah, membawakan ucapan Ibnu Mas'ud, membawakan ucapan Ibnu Abbas dan lain-lain. Bukan cuma qala Rasulullah, qala Rasulullah. Kenapa? Karena mereka para sahabat lebih paham terhadap sabda-sabda Nabi daripada kita semua, daripada siapapun. Likulli ahadin manzilun fil jannah. Abu Hurairah mengatakan setiap orang ada tempatnya di surga. Wa manzilun fil nar, dan ada tempatnya di neraka. Jadi tertulis, tercantum, nih, ini si A nih di sini nih, neraka nih. Si B di neraka sini nih. Si C di neraka ini. Begitu pula di surga. Si A di surga ini nih. Si B di surga ini nih. Si C di surga ini. Gitu. Di neraka tercantum, di surga tercantum. Wal mu'minu idza dakhalal jannah, maka seorang mukmin ketika dia sudah masuk surga, khalafahul kafiru finnar, maka tempat dia di neraka digantikan oleh si kafir ini. Persis seperti penjelasan tadi. Mestinya si Ahmad yang ada di neraka itu diganti sama si Jack misalnya kan, atau si siapa ya. Mestinya si Ahmad, si Mahmud diganti oleh si kafir ini. Subhanallah. Fal mu'mini idza dakhala al-jannah khalafahul kafiru fin nar li'annahu mustahiqqun lidzalika bikufrihi. Karena dengan kekufurannya itu dia berhak masuk neraka itu. Sebaliknya si mukmin dengan keimanannya itu dia berhak masuk surga. Ya. Dan mereka tahu semua, mereka tahu semua. Maka yang di surga bahagia luar biasa, senang luar biasa, yang di neraka pedih sepedih-pedihnya. Yang di surga mengatakan, kalau bukan karena rahmatmu ya Allah, kalau bukan karena ampunanmu ya Allah, kalau bukan hidayahmu ya Allah, aku mestinya di situ. Kelihatan itu tempat tinggalnya di neraka. Kayak apa senangnya, kayak apa bersyukurnya, ya kan? Mungkin antum pernah mengalami, ya. Coba kalau saya tadi ikut si fulan, ya celaka saya bersama dia di kapal itu, di pesawat itu. Alhamdulillah nggak jadi, kan senang sekali. Ya. Seperti dulu pernah ada cerita dia dari Bandung mau ke Bandara Soekarno-Hatta kan, di Cikampek macet, ya, akhirnya nggak kekejar, nggak tahunya pesawatnya celaka. Sujud syukur berkali-kali. Nah, ini kecil, masih kecil lah, ini neraka, mestinya masuk neraka, alhamdulillah digantikan oleh dia. Ya. Kalau bukan karena rahmatmu ya Allah, mestinya aku di sana. Yang di neraka pun sebaliknya, dia melihat tempatnya di surga, mestinya saya di situ. Ya, seandainya aku diberi rahmat oleh Allah, seandainya aku diberi hidayah oleh Allah, mestinya aku di situ. Nggak jadi, batal. Maka penduduk neraka itu betul-betul menyedihkan luar biasa.
Yang disiksa bukan hanya fisiknya, bukan hanya wajahnya, kepalanya, badannya, tapi juga hatinya. Hatinya tersiksa sekali, nyesal senyesal-nyesal. Apa istilah kita, nyesek kayak saking sedih. Wa makna fikakuka annaka kunta mu'arridan lidukhulin nar. Dan makna fikak, tebusan, bahwa ditampakkan tempat tinggalmu di neraka. Wa hadza fikakuka, ini tebusan untukmu. Li'anna Allah Ta'ala qaddara lin-nari 'adadan yamla'uha. Karena Allah memiliki jumlah. Allah sudah, apa istilah kita, ngantongin jumlah berapa untuk memenuhi neraka. Karena jahanam, Allah sudah bersumpah, jahanam pasti penuh. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Fa idza dakhalahal kuffaru bidunubihim wa kufrihim, maka ketika orang-orang kafir itu masuk neraka dengan akibat dosanya dan kekufurannya, soru fi ma'nal fikak lil muslimin, maka mereka menjadi tebusan bagi kaum muslimin. Ini riwayat Muslim. Ada dua fawaid. Yang pertama, tasrifullahi lihadihil ummati liimaniha billah. Allah memuliakan umat ini. Karena apa? Karena keimanannya kepada Allah. Wa syahadatiha 'alan nas, dan menjadi saksi. Masih ingat Nabi Nuh? Ya. Ketika Nabi Nuh berselisih dengan umatnya, ketika Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, sudah, umatnya Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, belum, kan berselisih. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, apakah engkau punya saksi, wahai Nuh, saksi yang meringankan engkau? Nabi Nuh menjawab, punya. Siapa? Umat Muhammad SAW, yang akan menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan risalah darimu, ya Allah. Dakwah ini kepada umatku adalah umat Muhammad SAW, dan kita semua nanti akan menjadi saksi. Tidak mungkin akan ditunjuk sebagai saksi kalau tidak jujur, tidak adil, tidak amanah. Saksi kan harus adil, harus jujur, harus amanah. Kenapa kita menjadi saksi? Jelas. Tentu kita semua tahu dari penjelasan guru-guru kita, ulama kita, bagaimana kisah Nabi Nuh dengan umatnya, atau kita baca sendiri di surat Nuh. Tentu ingatan itu akan terbawa sampai kita di hari kiamat nanti, dan kita akan tahu bahwa Nabi Nuh betul-betul telah menyampaikan dakwah ini kepada umatnya 950 tahun, siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, berbagai macam cara telah beliau lakukan untuk menyampaikan dakwah ini 950 tahun. Wa qiyamuha ala manhajillah amran bil ma'rufi wa nahyan 'anil munkar. Termasuk salah satu ciri khusus umat Muhammad SAW adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Sementara umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, amar ma'ruf nahi munkar dikhususkan kepada para nabi, para rasul, apalagi Bani Israel, ribuan nabi. Maka yang bukan nabi, yang bukan rasul, ya udah, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar.
Berbeda dengan umat ini. Umat-umat terdahulu tidak seperti umat ini. Betul-betul beramar ma'ruf nahi munkar, ada para ulama menyampaikan dakwahnya, kaidahnya, menghilangkan subhat-subhat yang muncul. Bahkan ada riwayat salah satu yang menyebabkan Bani Israel dikutukan seperti tadi, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dia ada contoh, ini sekedar contoh ya. Dia mendatangi temannya, kebetulan temannya sedang berbuat maksiat, mungkin minum khamr, mungkin berjudi. Lalu si fulan ini menasehati, janganlah dosa gini. Besoknya datang lagi dan masih bermaksiat, minum khamr, berjudi dan lain-lain. Terus udah nggak ada nasihat lagi, nggak ada amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu saya sudah bareng-bareng gitu, ya. Yang minum khamr yang enggak, ya. Yang judi yang enggak. Tidak ada amar ma'ruf nahi. Ini awal mula Bani Israel dikutuk, dilaknat. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, kekhususan umat ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan amar ma'ruf nahi munkar yang terbaik adalah masalah ilmu, masalah syubhat. Ya. Yang bukan ilmu tentu baik, tapi bukan yang terbaik. Misalnya, jangan berzinalah, jangan berjudilah, jangan mabuklah, jangan korupsilah, jangan mencuri. Tentu ini baik. Ya. Tapi ini kan bukan ilmu ya. Artinya si fulan ini tahu bahwa berzina, berjudi, membunuh, korupsi, mencuri itu dosa, itu buruk. Sekedar nasihat. Nah, yang jauh lebih baik yang sifat ilmiah. Jangan Pak, itu salah. Itu nggak ada sunnahnya Pak. Gitu. Bapak selesai baca Al-Quran, ditutup dengan Shadaqallahul Adzim, itu nggak ada sunnahnya. Bahwa artinya bagus, benar, iya. Tapi Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontoh. Ini lebih baik. Karena dalil Ibnu Abbas, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Ibnu Abbas mengatakan, insya Allah akulah manusia yang paling diharapkan kematiannya oleh iblis. Gitu. Akulah manusia yang paling diharapkan kematiannya oleh iblis. Ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat besar sudah wafat. Ibnu Abbas kan sahabat kecil ya, artinya ketika Nabi wafatkan Ibnu Abbas kira-kira 10 tahun. Artinya ketika Ibnu Abbas tua, sahabat-sahabat yang lain sudah tidak ada. Muncul berbagai macam subhat. Gitu. Datang subhat dari Mesir misalnya. Yang paling terkenal kan, walaupun ini Ibnu Umar ya, sifat sahabat memang seperti itu. Ibnu Abbas ini sebagai contoh ya. Subhat Ma'bad al-Juhani tentang takdir, bahwa rukun iman ada 6, salah satunya takdir, betul. Tapi kalau sudah ditulis, sudah diketahui, sudah dikehendaki yang 4 itu, ini ditolak oleh Ma'bad al-Juhani. Disitulah ketika berita ini sampai ke Madinah, sampai ke Ibnu Umar, sampai ke Ibnu Abbas, dikuliti satu persatu.
Ya. Lalu hilang subhat itu. Loh, Ibnu Abbas yang paling banyak. Karena beliau masih hidup di saat sahabat-sahabat lain sudah meninggal. Datang subhat dari Mesir, dari Syam, dari Irak, dibawa ke beliau, ke Mekah, ke Madinah, dijawab oleh beliau begini. Dihancurkan oleh, dikuliti satu persatu istilah. Hilang subhatnya. Tentu ini membuat iblis marah. Ya kan? Iblis kan paling suka terhadap subhat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, akulah manusia yang paling diharapkan kematiannya oleh iblis. Dari sini kita tahu bahwa memberantas subhat itulah yang lebih utama daripada sekedar jangan berzina, jangan mencuri, jangan berjudi, jangan membunuh. Kalau ini kan nggak ada subhat. Ya kita jangankan Islam, yang kafir pun nggak ada. Agama Buddha misalnya, Hindu misalnya, Konghucu misalnya, yang membolehkan mencuri, membolehkan merampok, membolehkan korupsi, kan nggak ada. Semuanya sama. Satu lagi, hawalul Yahudi wan Nasara alladzina harrafu kalam Allah. Ini keadaan Yahudi dan Nasrani ya. Ciri khas mereka apa? Mentahrif, merubah-rubah kalam Allah, merubah-rubah firman Allah. Ini kelakuan Bani Israel Yahudi. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i, merubah-rubah firman Allah. Hittah diganti hintah, ditambah dulu. Kelakuan Yahudi mentahrif, dan kelakuan Yahudi ini ditiru oleh kaum muslimin apa tidak? Iya, ditiru. Maka Ibnu Qayyim mengatakan nunnya Yahudi, hintoh menjadi hintoh tadi kan, lamnya Jahmiyah. Kalau Yahudi menambah huruf nun tahrif, kalau Jahmiyah menambah huruf lam apa? Istawa menjadi istawla, ada tambahan lah. Kalau istawa semua kita tahu bersemayam, diganti dengan istawla. Apa istawla? Menguasai. Jadi Allah tidak bersemayam di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Ini Jahmiyah, mirip-mirip dengan Yahudi yang hittah diganti hintoh, ditambah huruf nun. Hittah artinya ampuni kami, ampuni kami, diganti dengan hintoh, makanan, gandum. Dasar Yahudi. Wa qatalu rusulahu, membunuh para nabi, para rasul. Ini jauh sekali dengan kaum muslimin. Kaum muslimin jangankan nabi ya, sekedar ustadz kiai, luar biasa. Takzim, mengagungkan, sampai banyak yang gulu gitu, sampai rebutan bekas minumnya kiai, saking hormatnya. Ini kan gulu berlebihan. Yahudi boro-boro, nabi dibunuh, luar biasa. Sementara kaum muslimin begitu cintanya kepada nabinya, siap mati demi nabinya. Ini kaum muslim jauh sekali dengan kelakuan Yahudi. Maka ucapan-ucapan Yahudi membuat kita kaum muslimin itu merinding. Coba saja antum tafakuri, tadaburi ucapan mereka saat mereka disuruh oleh nabinya berjihad melawan bangsa Jabari. Keluar dari mulut mereka
idhab anta wa rabbuka faqatila, pergi saja engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, perang berdua sana. Inna hauna qa'idu, kami mau duduk-duduk di sini saja. Kayak apa? Kayak apa perasaan Nabi Musa? Umatnya ngomong seperti itu. Iya. Padahal belum lama diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana musuh besar mereka Fir'aun tenggelam di belakang mereka di Laut Merah. Ini nikmat yang luar biasa. Mestinya dari sini kan tambah bersyukur, sami'na wa ata'na terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, tapi ucapannya seperti itu. Itulah Yahudi. Maka ketika ada selentingan ya, bahwa akan ada yang meninggalkan Nabi saat ini perang Ahzab ya, belum tahu keadaan yang sangat penting perang Ahzab. Para sahabat mengatakan, kami tidak akan mengatakan seperti ucapan Yahudi kepada Nabi Musa. Ya. Pergi saja engkau bersama Tuhanmu berdua perang sana, kami mau duduk-duduk saja. Tidak ya Rasul, kami siap mati demi Anda. Inilah para sahabat. Dan sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan oleh para sahabat. Nah sayangnya firqah-firqah dolal ini justru mengikuti mereka ya. Bahkan Nabi menubuatkan tidak ada kelakuan Yahudi Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin, tidak ada ya. Mestinya kaum muslimin menjauh dari sifat Yahudi dan Nasrani, justru ditiru. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.